Selamat sore, perkenalkan nama saya Yohanes Saban, NIM 2003-01-13, kelas C semester 1 jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Yang pertama, pendahuluan, latar belakang masalah. Negara merupakan suatu gabungan komponen yang paling kecil, yaitu keluarga, suku, yang dapat menyejahterakan hidup manusia. Negara juga dapat sebagai sarana belajar mengenai institusi dan personal. Negara terdiri dari lembaga yang pemerintah. Negara tidak sama dengan pemerintah. Menurut Buke adalah suatu gagasan yang ada sepanjang masa. Begitupun ciri-ciri diambil dari sejarah pemerintahan yang telah berlangsung lama. Pemerintahan terdiri dari orang-orang tertentu dan kebijakan yang dijalankan pada waktu tertentu dalam sejarah. Negara mempunyai tugas yang penting dan pelaksanaan konsep politik di Indonesia mengatur dan mengendalikan masyarakat. Politik merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam suatu negara yang mempelajari interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Negara mempunyai peran penting dalam suatu kegiatan politik. Negara dan politik tidak dapat dipisahkan karena kebudayaan saling berhubungan satu sama lain. Yang kedua, pembahasan negara sebagai konsep politik. Pendapat para ahli tentang negara sebagai konsep politik. Negara memiliki peran penting dalam mengendalikan dan mengatur gejala kekuasaan yang timbul di masyarakat dan saling bertentangan. Selain itu, negara juga mempunyai tugas untuk mengorganisasi dan menginteraksi aktivitas individu dan golongan agar dapat dicapai tujuan dan ciri-ciri masyarakat seluruh. Pemilikan kekuasaan dan besar merupakan ini dari negara sebagai konsep politik. Plato berpendapat kekuasaan yang besar pada negara merupakan hal yang sepatutnya. Individu akan sulit dikendalikan bila negara tidak memiliki kekuasaan yang besar. Aristoteles juga memiliki pandangan yang sama. Plato mengenai kekuasaan negara atas individu. Menurut Aristoteles juga negara itu menguasai manusia. Menurut Weber, negara merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warganya. Kemudian menurut Hegel, negara modern memiliki hak untuk melaksanakan keinginannya kepala warganya. Karena negara mewakili keinginan umum, negara merupakan manifestasi dari suatu yang ideal dan universal. Dengan mematuhi negara, individu yang menjadi warga negara tersebut sedangkan dibebaskan dari keinginannya untuk memperjuangkan kepentingan sendiri yang sempit. Karl Marx berpendapat lain. Ia menyatakan negara adalah sistem demokrasi keterlibatan murni dalam kehidupan orang banyak. Marx memandang negara lebih merupakan instrumen kelas. Negara lebih menekankan kontradiksi kelas di dalam suatu masyarakat politik yang abstrak, irasional, yang menolak hakikat sosial manusia dan mengasingkan dari sifat-sifat negara. Menurut Roger Hassol, sifat memaksa. Negara mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekuasaan fisik secara sah dalam upaya untuk mencapai tujuan masyarakat seperti mencegah timbulnya kekacauan. B. Sifat monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Negaralah yang memiliki monopoli tujuan dan sosialisasi lain. Tidak boleh bertentangan dengan tujuan yang ditetapkan negara. C. Sifat mencakup secara semua orang yang berbeda. Dalam wilayah negara, kewajiban menaati dan melaksanakan peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara. Negara sebagai konsep politik telah terwujud apabila telah terpenuhi ketiga unsur konstitutif sebagai kekuasaan politik, yaitu penduduk, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Negara yang telah memenuhi ketiga unsur konstitusi tersebut dipandang sebagai kesatuan politik yang konkret. 2.
Peran negara. Negara terdiri dari institusi-institusi formal yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Institusi ini yang berkembang sepanjang sejarah evolusi sosial yang luar biasanya. Menurut Rockman, peran negara yaitu satu sistem perbuatan kebijakan otoritatif, pemberian barang kolektif, dan distribusi dan penyiapan pencipta dan perantara kepentingan masyarakat. Ghana mengajukan 3 fungsi negara khusus untuk reproduksi politik. Bertindak sebagai penegak dalam perbedaan-perbedaan politik antara nasional yang bersintesis dengan kepentingan borjuis dengan negara mereka. B. Penjamin kohesi struktur soal yang selalu terancam oleh demikiannya sendiri. C. Bertindak sebagai penegak dalam perbedaan politik antara birokrasi dengan birokrasi negara yang tumbuh kelas-kelas yang lain. Luas sempitnya peran negara bertanggung dari perspektif yang digunakan menurut perspektif statis serba negara, maka negara adalah struktur dominan negara. Sedangkan menurut perspektif sosial, kekuasaan negara tidak begitu luas karena berbagi tidak kohesif, berdesorientasi dan pluralistik. Teori-teori berkepihakan negara terhadap kepentingan yang terdapat menjelaskan peran-peran negara. Teori Marxis. Dalam teori Marxis, negara hanyalah sebuah panitia yang mengelola kaum borjuis. Suatu negara berarti bahwa negara sebenarnya tidak memiliki kekuasaan yang nyata. Kekuasaan yang nyata adalah pada sekelompok atau kelas yang dominan dalam masyarakat. Kelompok itu adalah kaum borjuis dalam sistem kapitalitas, kaum bangsawan, dan sistem feodal. Kaum buruh dalam sistem sosialisasi. Negara hanya sekedar alat-alat dari kelas tersebut. Teori organis. Hegel menyatakan bahwa negara bukan merupakan alat dari masyarakat, tetapi merupakan alat dari dirinya sendiri. Negara memiliki misi sendiri, yaitu misi sejarah untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik daripada sebaliknya. Sebagai lembaga yang berbeda di atas masyarakat, negaralah yaitu tahu apa yang buruk bagi masyarakat. Teori elit kekuasaan. Teori ini bersumber dari pendapat Miles yang menyatakan bahwa kekuasaan nasionalisme akan mengambil keputusan-keputusan yang penting terletak di tengah para pemimpin bisnis, pemimpin politik, dan pemimpin militer. Kemudian dapat dikembangkan dalam teori elit kekuasaan yang pada dasarnya mengatakan bahwa meskipun masyarakat terdiri dari bermacam-macam kelompok yang pluralis, tetapi dalam kenyataan sekelompok elit penguasa datang hanya dari sekelompok masyarakat tertentu. 3. Legitimasi negara. Idealnya negara harus berpihak kepada kepentingan seluruh rakyat, tetapi pada kenyataan yang ada malah lebih berpihak kepada kelompok tertentu yang dominan. Upaya untuk memperoleh legitimasi kekuasaan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu lewat kekuatan militer atau melalui ideologi. Melalui kekuatan militer kurang efektif karena rakyat menjadi takut dan menjadi kehidupan negara yang tidak sehat, dan upaya ini bersifat jangka pendek. Lembaga legislatif. Teori pembatasan kekuasaan. Pembagian dan pemisahan kekuasaan adalah salah satu elemen penting teori negara vakum Eropa kontinental. Ide pemisahan kekuasaan tidak lepas dari pengalaman penumpukan kekuasaan yang hanya dikendalikan hanya satu orang, sehingga menimbulkan kekuasaan yang absolut. Berhubungan dengan itu, Miriam Budarjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik membagi kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal dan horizontal dibagi berdasarkan tingkah atau hubungan antar tingkatan pemerintahan, sementara secara horizontal kekuasaan menurut fungsinya, yaitu dengan membedakan fungsinya pemerintah yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Fungsi lembaga legislatif yang pertama terpenting adalah membuat dan menentukan kebijakan. Hal ini membuat lembaga ini
diberikan hak inisiatif, hak amandemen, dan hak gugget. Fungsi yang kedua adalah fungsi kontrol. Fungsi ini bertujuan agar eksekutif bertindak sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. Fungsi ini diwujudkan dengan sidang-sidang panitia legislatif, hak bertanya, hak interpelasi, hak angket atau penyelidikan dan mosi, perwakilan politik dan perwakilan fungsional. Anggota perwakilan rakyat pada umum mewakili rakyat melalui politik. Ini dinamakan sifat politik. Perwakilan politik merupakan perwakilan yang berdasarkan partai politik, sering dikritik kurang terlibat kelompok-kelompok di luar partai politik karena sebab fungsional berkepentingan asalnya dalam kenyataan negara dikuasai oleh bermacam-macam kepentingan ekonomis. Yang keempat, model perwakilan. Model perwakilan politik, putusan penguasaan dan politis. Menurut Hogerev, yaitu model putusan di mana yang wakil posisi sebagai seorang kuasa usaha harus menjalankan perintah dan mewakili model penguasaan. Dalam model ini sang wakil memperoleh kekuasaan penuh dari yang wakil sehingga dapat bertindak berdasarkan penilaian sendiri. Model politis. Dalam model ini anggota parlemen kadang-kadang memilih menjadi kuasa usaha atau kuasa penuh. Model perwakilan kesatuan dan universal dikategori sebagai wakil anggota parlemen sebagai anggota wakil dan seluruh rakyat, sedangkan dalam universal diversifikasi sebagai seorang wali dari kelompok teoria sosial atau kepentingan partai politik. Yang kelima, sistem di lembaga legislatif, sistem unicameral. Dalam susunan lembaga perwakilan rakyat, suatu kamar atau ukumareal tidak dikenal dengan adanya kamber yang berpisah berupa mengalis rendah lower house dan majelis tinggi upper house. Dalam model adanya unicameral hanya satu kamar di lembaga legislatif salisiar walaupun bisa menjalankan fungsi legislasi, tapi model unicameral dan ini rawan penyimpanan tanpa kamar kedua. Sama sekali tidak ada kontrol bagi kamar tunggal, sehingga satu-satunya kontrol adalah dari lembaga lain. Sistem bicameral. Model ini dapat hakikatnya menyediakan adanya dua kamar di dalam lembaga perwakilan. Salah satu penerapan model ini sudah diterapkan berbagai negara dengan sifat Blackman model. Adanya dua kamar di lembaga perwakilan mempunyai fungsi dan bermanfaat dan tidak memiliki oleh model suatu kamar. Dengan adanya kamar kedua, monopoli proses legislasi dengan hindari dan penekanan tingkat penyelenggaraan jabatan. Masalah yang sering muncul pada model bicameral adalah efisiensi proses legislasi. Negara yang menganut sistem dimulai mengatasi permasalahan ketidaksamaan tersebut dengan sebagai cara. Salah satunya adalah menentukan komite khususnya untuk menyelesaikan perbedaan antar kamar tersebut. Jika dikelola dengan baik, model komite dapat lebih produktif karena segala tugas dan wewenang dapat dilakukan oleh kedua kamar tanpa tergantung pada salah satu kamar saja. Bab 3. Konsep politik. Teori ini, konsep politik lahir dalam pikiran manusia dan bersifat abstrak. Konsep digunakan dalam penyusun generalisasi abstrak mengenai beberapa fenomena yang disebut sebagai teori. Berdasarkan pengertiannya, teori politik bisa dikatakan sebagai bahasan dan generalisasi dan fenomena yang bersifat politik. Menurut Thomas P. Jekyll dan teori Study of Politik, teori politik dibedakan menjadi dua, yaitu norma politik. Teori ini yang mempunyai dasar moral. Norma-norma politik teori ini dinamakan mengandung nilai.
yang termasuk golongan antara lain filsafat politik, teori politik, sistematis ideologi dan sebagainya. Teori-teori politik yang mengembangkan dan membahas fenomena dan fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai non-formatif atau nilai deskriptif, berusaha membahas fakta-fakta politik sedemikian rupa sehingga dapat disimpulkan generalisasi. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, dinamakan sebagian besar interaksi yang terjadi dalam latar individu, suatu jaringan hubungan antara entitas masyarakat dalam sebuah yang interdependen, saling ketergantungan. Istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam suatu komunitas yang tertentu. Masyarakat sering berorganisasi berdasarkan cara utamanya dalam mata pencarian. Pakar ilmu sosial mengidentifikasi sebagai mata pencarian. Sebagian pakar menganggap masyarakat industri dan secara industri sebagai sekelompok masyarakat agrolitasi tradisional. Adapun pengertian tentang masyarakat, ciri-ciri masyarakat itu sendiri adalah kesatuan antara individu menepati suatu wilayah tertentu, berlaku dan telah bersepakati bersama, terdapat interaksi antara sesama. Stratifikasi sosial merupakan cermin dari organisasi sosial yang masyarakat. Kesimpulannya, stratifikasi sosial adalah cara perbedaan masyarakat berdasarkan jenjang atau strata superior. Menurut Weber, perbedaan masyarakat secara bertingkah tersebut dikarenakan tiga hal, yaitu dimensi ekonomi, tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat berbeda-beda di negara, kapasitas dengan ekonomi, dan kapasitas dengan stratifikasi sosial. Mudah ini dijumpai. Satu, terdapat individu yang berjuis kenyikayaan pelimpahan dan menguasai beberapa sektor pemisah yang sering disebut kesenjangan sosial, sedangkan di negara sosialisasi. Dimensi sosial dalam kehidupan masyarakat, banyak sekali orang yang mempermasalahkan tentang ras, agama, dan suku yang berkaitan dengan stratifikasi sosial. Sebagai contoh, Afrika Selatan pernah terjadinya perbedaan ini di tengah adanya politik mengirimkan ras berkulit hitam. Pada masyarakat India, perbedaan sastra sosial atau yang disebut kasta adalah memimpin tingkatan berdasarkan status sosial tertentu. Kasta adalah masyarakat India dan empati, yaitu kasta Brahman, kaum agamis dan pendeta; kasta Kshatriya, kaum bangsawan; kasta wisata, kaum petani dan pedagang; kasta pria, kasta paling rendah di masyarakat. Ukuran kekayaan, ukuran yang dijadikan ukuran penempatan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial yang ada. Siapa yang paling kaya itulah dimaksudkan ke dalam strata tertinggi. Demikian juga sebaliknya. Negara. Istilah negara bersifat abstrak dalam bentuk konkret yang terlihat dalam terasa hanyalah wilayah berpenduduk berbeda dan lambang negara, bahasa dan lagu kebangsaan. Secara etimologi, negara diartikan dengan organisasi tertinggi, diartikan suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup dalam daerah tertentu, yang mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Unsur-unsur dalam sebuah negara yaitu adanya rakyat, adanya wilayah, dan adanya pemerintahan yang berdaulat. 2. Fungsi negara. Fungsi negara tersebut antara lain fungsi negara untuk melaksanakan kekuasaan, baik kekuasaan sendiri atau kekuasaan yang dimiliki oleh seluruh rakyat untuk menciptakan rakyat. B. Fungsi negara adalah untuk mempertahankan, melindungi seluruh rakyat untuk mencapai tujuan rakyat. Setiap negara digolong
lain ini mempunyai kewajiban untuk menjalankan fungsi sebagai berikut. Sebagai negara. C. Fungsi negara untuk mewujudkan keamanan. Keterlibatan dalam negara fungsi dijalankan oleh mereka yang berkepentingan di bidang keamanan dan ketertiban di dalam negara. Negara mempunyai fungsi kesejahteraan yang mewujudkan keadilan bagi rakyat. Namun jika fungsi ini tidak diterima, maka rakyat akan masa ketidakadilan. Kemudian maka rakyat menguat pemerintah yang bijaksana. Bab 4. Kesimpulan. Konsep-konsep ilmu politik dapat dasarkan memudahkan kita mengerti, memahami apa arti dari ilmu politik dan politik sendiri. Konsep-konsep ilmu politik itu sendiri terdiri dari masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana sembilan besar interaksi